Sekarang Pak, beliau akan membahas tentang gibah yang diperbolehkan. Ada loh gibah yang boleh. Walaupun memang pada asalnya gibah itu hukumnya apa? Haram. Tapi ternyata para ulama menyebutkan Pak, ada gibah yang boleh Pak. Kata beliau, bayanul a'dar al-murakhisah fil ghibah wa kafaratil ghibah. Penjelasan tentang udzur yang membolehkan gibah. I'lam anna al-murakhis fi dzikri masawa'il ghair wa huwa gharadun sahihun fi syara' la yumkinu at-tawassul ilaihi illa bih. Wa dzalika yadfa'u itsmal ghibah. Ketahuilah, yang membuat boleh menyebutkan keburukan orang lain alias gibah yaitu tujuan yang benar secara syariat. Yang tidak mungkin kita bisa sampai kepada tujuan itu kecuali dengan gibah. Artinya nggak ada alternatif lain. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain, wajib mencari alternatif yang lain, Pak. Apa saja, Pak? Siapa saja yang boleh digibah? Keadaan seperti apa saja kita boleh menggibah? Kata beliau, ahaduha yang pertama. At-tadhallum, melaporkan kezoliman kepada yang berwajib. Fa inna lil madhlum an yadhkura adh-dhalim idza sta'dahu ila man yastawfi haqqahu. Orang yang dizalimi enggak masalah menyebutkan perbuatan orang yang menzaliminya. Apa saja yang dia lakukan. Ya, ketika dia melaporkan itu, Pak. Sekarang kalau antum melapor kepada yang berwajib, Pak, kemarin ada orang yang menjelek-jelekan nama saya. Saya enggak ridho, Pak. Nama saya dijelek-jelekan, Pak. Karena kan menjelek-jelekan nama itu kan termasuk zalim enggak, Pak? Zalim. Saya enggak ridho, Pak. Saya dibunuh karakter saya, Pak. Makanya terkena pasal orang yang apa? Menjelek-jelekan itu. Pasal menjelek-jelekan orang lain. Apa termasuk ghibah seperti itu, Pak? Enggak. Melaporkan kezaliman. Asani al-isti'anah ala taghyiril munkar. Keadaan yang kedua, minta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Contoh misalnya, antum melihat ada orang sedang berjudi dan antum ingin mengubah, tapi kalau sendirian nggak mungkin nih. Datanglah antum ke Pak Polisi. Pak Polisi, lapor Pak, di sana ada yang main judi, mabuk-mabukan. Tolong bantu saya Pak untuk mengingkari mereka itu. Akhirnya polisi datang satu kompi Pak untuk mengingkari. Boleh tidak Pak? Boleh. Termasuk ghibah tidak? Tidak sama sekali. Asalis yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau ada istri misalnya dizalimi sama suaminya, atau istri bingung nih menghadapi kekurangan suaminya, akhirnya datanglah ia kepada seorang mufti lalu bertanya, apa sikap saya terhadap suami saya karena suami saya begini. Itu namanya minta fatwa. Boleh tidak Pak? Boleh. Contoh lagi Pak, datang istri Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW, namanya Hindun. Istrinya Abu Sufyan itu namanya siapa? Hindun. Apa kata istrinya Abu Sufyan? Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit banget, hai Rasulullah. Dan tidak memberikan kepada kami nafkah yang cukup. Boleh enggak saya mengambil hak uang dia tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Rasulullah? Silahkan kamu ambil yang mencukupi kamu. Lihat, istrinya Abu Sufyan menyebutkan aibnya Abu Sufyan di hadapan Rasulullah SAW. Dalam rangka apa Pak? Minta fatwa. Hai Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya pelit banget, hai Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak mengingkari. Rasulullah tidak mengatakan, kamu ghibah ya? Enggak. Kenapa Hindun harus menyebutkan aibnya Abu Sufyan? Karena berhubungan dengan pertanyaannya itu. Boleh enggak saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia, ya Rasulullah? Karena dia pelit banget, sampai-sampai enggak ngasih nafkah yang cukup. Padahal dia punya duit. Berarti boleh tidak Pak? Boleh. Contoh lagi Pak, di sebuah sekolah guru-guru berkumpul untuk membahas murid-murid, sehingga mau tidak mau menyebutkan murid-murid itu satu persatu. Si fulan, si anu ini anakmu ini orangnya kok males-malesan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari solusi, gimana caranya memperbaiki dia. Boleh tidak Pak? Boleh. Termasuk ghibah tidak? Termasuk ghibah yang dibolehkan. Al-amr rabi yang keempat, keadaan yang boleh ghibah, tahdhirul muslimin. Misal antara mutafaqqihan yataraddad ila mubtadi'in aw fasiqin. Mentahdzir, mewanti-wanti kaum muslimin dari kesesatan seseorang, Pak. Kalau kita tahu misalnya Pak, ada seorang dai yang pemikirannya Syiah, berbahaya ini Pak. Maka dalam Islam boleh Pak kita tahdzir dia. Awas hati-hati si fulan itu Syiah.
pemikirannya Syiah, buktinya ini. Supaya kaum muslimin tidak mengambil ilmu dari dia. Boleh tidak, Pak? Boleh. Awas, hati-hati, si fulan tuh pemikirannya liberal. Bahkan dia pentolannya liberal. Antum sebut nama itu, Pak. Boleh tidak, Pak? Boleh. Walaupun terkadang di negeri kita ini, kita yang mau menyebut nama, hati-hati juga, bakalan terkena pasal nanti, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Wakadzalika idza arafta min 'abdika sariqa aw fisq. Demikian pula, kalau kamu menjual budak kamu dan budak kamu suka mencuri, kamu wajib menyebutkan kepada orang yang mau beli budak kamu. Sama halnya dengan antum punya teman, Pak. Antum punya teman ini suka ngutang, nggak bayar-bayar. Udah banyak korbannya. Suatu ketika antum ngelihat orang ini ngedatangi teman antum. Antum telepon, dia ngapain? Mengutang bukan? Hati-hati tuh orang. Itu orang suka ngutang tuh nggak bayar-bayar itu. Boleh tidak, Pak? Boleh. Ini namanya tahdzir, Pak. Jadi mentahdzir orang sesat, mentahdzir orang yang bisa membahayakan orang, merugikan orang, boleh dalam Islam, Pak. Nggak masalah. Al-khamis, yang kelima, an yakuna ma'rufan bilaqabin kal a'raj wal a'mash. Orang itu terkenal memang dengan sebutan gelarnya yang jelek. Seperti misalnya ada seorang perawi, sudah biasa para ulama menyebutnya dengan gelarnya haddatsan al-a'raj. A'raj kan si pincang, Pak. Al-a'raj itu namanya seingat saya Abdurrahman bin Hurmuz. Saya lupa. Seorang perawi yang sangat thiqah. Nah, para ulama sering mengatakan haddatsan al-a'raj, haddatsan al-a'mash. A'mash itu yang matanya rabun. Namanya Sulaiman bin Mihran. Dia seorang perawi yang sangat thiqah, termasuk tabi'in kecil. Tapi para ulama sering kali, karena memang sudah terkenal, ya, dia digelari A'raj, dia digelari apa? A'mash. Karena sudah terkenal, ya, itu tidak termasuk apa? Ghibah. Tapi kalau masih bisa, kata beliau, untuk tidak menyebutkan kekurangannya itu, lakukanlah. Wa in wajada an dzalika ma'dilan kana aula. Kemudian yang keenam, siapa yang boleh digibah? As-sadis, an yakuna mujahiran bil fisq wa la yastankifu an yuzkar bihi. Terang-terangan berbuat dosa, enggak malu dia. Maka orang kayak ginian, Pak, boleh digibah. Qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man alqal jilbab al-haya fala ghibata lah. Dan diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang melemparkan jilbab rasa malunya, maka tidak ada keharaman untuk menggibahnya. Akan tetapi hadis ini dhaif. Wa qila lil Hasan al-Fajir al-mu'lin bi fujurihi dzikri lahu bima fihi ghibah qala la wala karamah. Al-Hasan al-Basri ditanya tentang orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Apakah kalau saya menyebut dosanya termasuk ghibah? Kata Al-Hasan, tidak. Tidak ada kemuliaan buat dia. Artinya orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, Pak, nggak ada malunya itu, nggak ada kemuliaannya untuk tidak digibah, Pak. Artinya kalau kita gibah nggak masalah, silahkan. Kalau memang dia terang-terangan berbuat apa? Dosa. Yang haram digibah itu kalau dia melakukan dosanya secara sembunyi, kebetulan kita tahu. Nah, ini dia 6 keadaan boleh gibah. Saya ulangi, yang pertama apa? Melaporkan kezaliman. Yang kedua apa? Minta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Yang ketiga apa? Minta fatwa. Yang keempat apa? Tahdzir. Ya, mentahdzir orang sesat. Yang kelima apa? Terkenal dengan gelarnya yang tidak baik, dengan aibnya itu. Namun kalau kita bisa tinggalkan itu lebih baik. Yang keenam, orang yang terang-terangan berbuat dosa besar.